Iya, warahmatullahi. Kaifal hal teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Kaif Baik. hal ya Ustadi? Alhamdulillah. Marah ya akhi. Ya. Tamam. Al-yawm nahnu fil liqa'i al-ashir, na'am. Ya, pertemuan ke-10 ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang at-tashbih. At-tashbih kita udah singgung sedikit kemarin ya. Pada pertemuan sebelumnya kemarin kita mempelajari eh, pembagian ilmu bayan, yakni pembahasan apa aja yang ada di dalam ilmu bayan dan diawali dari ta'rif atau definisi daripada ilmu bayan serta untuk apa sih kita belajar ilmu bayan gitu ya. Oke, sedikit review teman-teman. Ilmu bayan itu kita pelajari supaya kita itu bisa menyampaikan suatu makna dengan metode yang beragam. Beragam apanya? Ya, ini beragam dalalahnya atas makna tersebut. Ada yang apa namanya audoh, jelas, ada yang wadih, dan ada yang di bawahnya lagi. Sebagaimana kita sampaikan kemarin ada apa namanya tasbih, kemudian majas dan juga kinayah. Nah, yang kita pelajari paling awal ini adalah tasbih. Ya, kenapa tasbih dulu? Karena tasbih ini nanti menjadi dasar dari pembahasan isti'aroh. Ya, jadi isti'aroh itu sebenarnya tasbih, tapi yang eh, ahadu tarafaihi dibuang, adatnya dibuang, wajah syabahnya dibuang, jadilah isti'aroh gitu. Makanya kita pelajari dulu si tasbih ini. Baru nanti kita belajar tentang majas. Kenapa? Karena majas itu juz'un minal kinayah. Jadi majas itu sebagian dari kinayah. Karena majas kan yang dikehendaki makna yang tidak sebenarnya. Sementara kinayah itu yang dikehendaki makna yang bukan sebenarnya, tetapi apabila yang dikehendaki makna sebenarnya itu juga benar. Baik, udah siap teman-teman ya? Kita akan belajar tasbih hari ini. Baik, kita mulai dari pengertian dulu. Tasbih, ada yang tahu tasbih ini kalau dari segi ilmu sorof, sigotnya apa? Masdar. Oke, Syabbaha. Masdar, Masdar, ghairu, ghairu mim. Dari fi'il madi apa? Syabbaha yushabbihu. Ya, syabbaha yushabbihu. Betul sekali. Tashbihan. Syabbaha yushabbihu tasbihan. Yang artinya Tashbihan. Menyerupakan. menyerupakan. Baik. Jadi tasbih itu lugatan bermakna tamsil, bisa tandir. Tamsil itu memisalkan, tandir juga menyamakan. Baik. Itu dari segi lugah ya. Misalkan kita bilang eh saya seperti kamu. Nah, ini namanya penyerupaan. Baju ini seperti baju itu. Warna kulitku seperti warna kulitmu. Itu secara lugat. Jadi maknanya seperti penyerupaan. Nah, kalau secara istilah tasbih menurut ulama bayan, ada yang tahu nggak ulama bayan itu istilahnya apa? Kalau dalam bahasa kitabnya atau bahasa Arabnya. Ulama ul bayan itu istilahnya apa? Kalau ulama balaghah kan balaghiyun atau bulagha ya kan? Kalau ulama bayan namanya Mubayyinun. ayo apa teman-teman? Mudah loh namanya nih. Bayaniun Ustaz. Oke, bayaniyun ya. Bayaniyun, bayaniin. Secara istilah tasbih menurut ulama bayan atau bayaniyun bisa juga kita katakan ulama balaghah gitu ya. Itu secara umum kalau ulama balaghah itu adalah eh kalau kita ambil di Nadom itu apa namanya Jawharul Maknun itu tasbihuna dilalatun alas dirok. Al-Ishtirak. Lanjutannya gimana Kasbi? Amrayni fin Amrayn
Fi ma'na bi alatin atak. Iya. Jadi tasbih menurut kami bayaniyun atau ulama balaghah adalah dilalah ala isytirok. Kata atau sesuatu yang menunjukkan istirok. Istirok itu apa? Ya persekutuan, Kerajaan. apa? Kesamaan, kemudian kesatuan antara amro ini dua hal. Fi maknan dalam satu makna. Bi alatin dengan alat tertentu. Kalau di sini dikatakan adalah ini teman-teman ya. Tasbih berarti tamsil yang artinya penyerupaan atau perumpamaan. Sedang menurut istilah huwa bayanu anna syai'an aw asya syarakat ghairaha fi sifatin aw aksar bi adatin hiya al kafu aw nahwuha malfudatan aw malhudatan. Definisinya di sini. Sayangnya nggak dikasih referensi ya, ini dari kitab apa. Bayan, jelas menjelaskan anna syai'an bahwa sesuatu aw asya banyak sesuatu, berarti tasbih nanti nggak hanya satu hal yang bisa diserupakan, tapi bisa banyak banyak hal. Karena kan nanti ada tasbih mufrad, tasbih murakkab gitu kan. Syarokat, syarokat itu apa namanya? Serupa, bersatu, bersekutu, ghairaha terhadap yang lain, fi sifatin au aksaro. Dalam satu sifat atau banyak sifat. Kesamaannya dari satu hal aja, wajah syabahnya satu hal aja, atau banyak. Biadatin dengan menggunakan adat. Adat ini maksudnya alat tertentu. Biasanya adalah al-kafu. Kaf, yang mananya seperti. Kaf tasbih, saudaranya. Saudaranya apa? Ya, saudaranya. Apa namanya? Huruf apa teman-teman kaf itu? Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar kaf ini faedahnya tasbih. Meskipun tidak selalu tasbih ya. Umumnya tasbih. Au nahwuha atau yang semisal kaf. Wah, yang semisal kaf apa? Banyak sekali. Di sini nanti dijelaskan. Oh, enggak ada. Nanti saya spill sedikit-sedikit ya. Baik malfudatan dilafatkan itu kafnya. Au malhudatan atau tidak dilafatkan maksudnya tersirat. Baik tersurat kafnya, adatnya atau tidak dilafatkan atau tersirat. Berarti ada tasbih kadang disebutkan, kadang tidak disebutkan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Pak, apa ya? Insya Allah. Mudah kan? Oke. Kemarin kan udah ini kan latihan-latihan itu udah banyak yang bisa lah. Nah, sekarang kita belajar teorinya nih. Bagian-bagian atau rukun-rukun tasbih. Tapi sebelum ke situ kita pahami contohnya dulu. Khalidun kal asadi fish syaja'ati. Maknanya Khalid itu seperti singa. Seperti singa dalam hal apa? Ini fish syaja'ati. Dari segi Ini, ya, beranian. Gitu ya. ini tasbih mursal namanya. Ya. Betul. Apa arti tasbih mursal? Tasbih mursal itu ada kandungan tasbihnya, ada sabah, ayat musabah beh, ada tasbih, Nah, itu poin terakhir itu loh. Ada tasbihnya. ada tasbih. Ya. Nanti ada pembagian-pembagiannya ya teman-teman di pertemuan setelahnya insya Allah. Antum bisa buka materinya kan, lengkap itu sampai materi terakhir. Bisa dibaca-baca. Ini bentuk asli dari uslub tasbih. Bentuk awalnya kayak gini. Yang pertama Khalidun. Ini disebut dengan apa? Musyabbah. Atau Musabah. yang bawah ini rukun tasbih kan ada 4 tuh. Yang pertama musyabbah. Al-musyabbah itu tahu nggak? Al-musyabbah itu sigotnya apa? Yang menyerupainya, yang diserupakan. Semua Ya, Ustaz. yang diserupakan berarti isim Apa? Maaf. dari kata syabbah tadi. Syabbaha Iya, yusyab tasbihan wadaka. musabah. Ya, makanya kita belajar balaghah ini nahwu sorofnya harus selesai dulu. Ya gitu. Ya minimal belajar misalkan kami makan. Nggak harus alfiah. Syukur-syukur alfiah selesai.
Nomor 2 musyabbah bih. Ya, musyabbah bih di sini lafadznya adalah lafadz apa yang jadi Yang musyabbah? Al-asadu, as-saja'ah. Ustaz. Asadu. Al-asad. Al-asad. Asad. Ya, namanya al-musyabbahu bihi. Al-musyabbahu ini sigotnya apa? Al-musyabbahu. Isim maf'ul, Ustaz. Isim maf'ul juga. Tapi di situ ada kata bihi ya. Nah, itu yang membedakan. Kalau al-musyabbah yang diserupakan, kalau musyabbah bihi yang dengannya sesuatu diserupakan. Paham ya? Yang Ya. dengannya sesuatu diserupakan. Di Khalid sama Asad. Khalid ini kita serupakan. Al-Asad yang dengan Asad itu Khalid kita serupakan. Paham? Ya. Oke. Yang ketiga, ada tasbih ya. Ada tasbihnya apa tadi? Khalidun kal Asad fi syaja'ah. Ka. Ka. Al-kaf. Oke. Al-kafu. Oke, baik. Ada tuh tasbihnya adalah kaf. Ada tuh itu ya alatu. Tasbih itu penyerupaan. Ada tasbih bisa kalimah huruf, bisa kalimah isim, bisa kalimah fiil. Pokoknya yang modelnya itu tasbih menyerupakan. Masalul lazina. Nah, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian yang terakhir wajah syabah. Saja'ah. Wajah syabah itu kalau di lafadz tadi apa? Asy-syaja'ah, Saja'ah. Ustaz. Asyaja'ah. Oke, syaja'ah itu masdar ya. Dari kata syaju'a yasju'u. Ya. Syaja'atan yang artinya keberanian. Khalid itu seperti singa, laksana singa dari segi atau dalam hal keberaniannya. Gitu. Taib. Sekarang kita lanjutkan ini ya. Penjelasan yang lebih detail tentang masing-masing dari rukun tasbih. Oh ya, sebelum kita lanjut, apa yang teman-teman fahami tentang rukun? Rukun sholat. Sesuatu unsur-unsur. Iya, maksudnya Unsur-unsur yang ada dalam tasbih. Ma mm, tatawaqqafu sihatu mm, syai'i wa kana juz'an minhu, Ustaz. gimana itu Akhi Asbi? Bisa diartikan? Perkara yang menunggu pada sahnya perkara dan adanya perkara tersebut eh wa kana juz'an minhu dan adanya perkara tersebut sebahagian juz eh mungkin Ustaz lebih tahu Ustaz jelasnya. Susah kalau pakai bahasa Indonesia Ustaz. Biasa bicara Biasa pakai Orang bahasa Sunda. orang mana Kang Tasbih? Kang Tasbih orang mana? Orang Bandung Ustaz. Itu akhi. Tetangga Orang tuh. cuman oh, sekolah di Garut. Oh ya, lanjut lanjut. nggak jadi ya. Mau diambil menantu katanya nggak jadi. Kita Pak ada Yayat, Pak Yayat punya putri apa putra? putri dua, Oh, putri tiga, putra dua. nah, iya, Masih iya. di Istri, masih di Dalwa, Darul Lugoh, Oh, berdakwah istri, Bangil Pasuruan. istri berapa Pak Yayan? Saya anak 5 dari Min, salah satu Jauzi, instalasi zaujat. Jauzat. Nah, Hmm. Oh, jadi perzaujahnya ini ya, udah melahirkan Dua. gitu. 212. Oh, 212. Kayak Wiro ya. Oke, tadi saya bahas apa rukun tadi ya, kok jadi ke situ. Tapi kayak rukun tetangga itu beda ya tentunya. Rukun warga. Kalau itu maknanya beda ya, bukan rukun yang dimaksud di sini. Sesuatu yang apa? Rukun, ruknun, namanya arkan. Tadi gimana Akhi Hasbi? Itu takrifnya antum ambil dari mana tuh? Dari
Durusul fikih ya kalau nggak salah Ustaz. Oh, wah, alhamdulillah. Gimana tadi? Ma Tatawakof. mata tawakofu sihata syai'in wa kana juz'an minhu. Tatawakofu. Kayaknya lafadznya ini ya. Apa namanya? Bener kayak gitu lafadznya. Redaksinya. Iya Ustaz, kalau Oh, nggak salah. kalau nggak salah. Sulit nih kalau nggak salah. Iya benar Ustaz, saya cek lagi nanti. Oke. Ya, rukun ya. Arkanuhu. Ya, nanti teman-teman ini ya, apa namanya? eh Cek apa itu rukun di ilmu fikih kan ada tuh. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi disampaikan sama akhi ayat, apa tadi rukun akhi ayat? Sesuatu yang merupakan Jadi unsur. sesuatu yang harus eh, unsur-unsur yang harus ada dalam tasbih tersebut seperti musyabah, Oke, musyabah baik. B, ada tasbih, wajah si B, itu. Hmm. Ya, bahasa mudahnya kayak gitu ya. Jadi Iya, unsur-unsur komponen-komponen yang harus ada dalam tasbih. Ya kayak kita rukun tasbih. sholat. Kalau misalkan salah satu rukunnya nggak ada itu sah nggak? Nggak sah toh. Dan Ya, itu merupakan bagian internal gitu dari sholat itu. Ya, sama kayak rukun tasbih. Juga bagian internal, komponen-komponen internal dari tasbih itu. Yang harus ada ketika ada tasbih. Meskipun teman-teman, kadang dibuang atau dikira-kirakan gitu. Jadi ada pengecualian sedikit, maksudnya dengan bahasa. Jadi dibuang itu bukan berarti nggak ada, tapi dibuang itu dikira-kirakan. Dia sebenarnya ada, tapi dikira-kirakan. Misalkan nanti kafnya dibuang, oh berarti rukun tasbihnya hilang dong, berarti bukan tasbih. Nggak seperti itu, masih ada kafnya. Cuma dikira-kirakan. Nah, makanya saya tadi tanya rukun itu karena arahnya ke sana. Baik, yang pertama musyabah dan musyabah beh ini disebut dengan torofayit tasbih. Torofaini minat tasbih. Torof artinya apa torof? Jum Ustaz. ujung Boleh kalau taruh ujung, sisi ya. Dua sisi, dua ujung dari tasbih. Jadi musyabah sama musyabah beh namanya torofaini minat tasbih. Torofayit tasbih kalau diidofahkan. Aslinya kan torofaini minat tasbih atau lit tasbih. Linya dibuang, diidofahkan, nunnya dibuang. Jadi torofayit tasbih. Dan wajib dimunculkan kalau dalam tasbih. Nah, ingat ini teman-teman. Yang wajib dimunculkan dalam tasbih ini dua torof. Dua torof ini harus selalu ada. Kalau ada tasbih dan wajah syabah, rukun ketiga dan keempat, ini sifatnya boleh dimunculkan, boleh dihilangkan. Jadi nggak wajib disebutkan. Jelas ya? Oke. Contohnya tadi, kalimat yang di atas. Antum cuma bilang kayak gini, Khalidun Asadun. Bisa nggak itu disebut dengan tasbih? bisa, Bisa. Atau misalkan Khalidun kal asadi. bisa, Bisa. Kalau Khalidun asadun fish syajaati. Bisa. bisa. Bisa juga. Karena poin pentingnya ada di torofaini minat tasbih. Ya, dan musyabah bih. Wadah? Waduh, Ya. jidan. Jidanya sekalian ya. Mm-mm. Mari kita telah contoh tasbih berikut ini. Oke. Coba salah satu dari antum sebelum melihat penjelasannya ini. Silahkan dijelaskan. Ini musyabahnya apa? Musyabah bihnya apa? Ada tasbihnya apa? Dan apa namanya wajah Si, syabahnya? iya, Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. boleh. Sok, coba anak jarib ya Ustaz.
Tafadhal ya akhi. Ya, yang mana? Ya itu kalimat yang ini udah saya zoom kan. Kalbuhu kal hijarati. Ya, Silakan dibaca dulu, lalu dijelasin. loh kalimatnya apa nggak ada? Ini di Kolbuhu kal hijaroti. Oh ini yang kolbuhu. Nah, Oh, kolbuhu musabbah. Al kapu ada tu tasbih. hmm, Al hijaroti musabbah bih. Koswatan itu adalah wajah sibeh. Wa sholabatan itu wajah sibeh. oke. Ya. Ada yang nggak Ini setuju? ini namanya tasbih tam. Ya. Ya, bentuk awal tasbih tadi kan sama kayak di atas. Ya, Oke. Di semua rukunnya disebutkan. Ada yang nggak setuju? Setuju semua ya? Alantum muafiqun? Ya, baik. Jadi kolbuhu, hatinya laki-laki tersebut, hati dari laki-laki tersebut seperti batu. Seperti batu itu kenapa disamakan dengan batu? Sisi atau titik temunya dalam hal apa? Yakni dari segi koswah dan solabah. Sholawat. Ini koswahnya jadi apa? Kalau dari segi nahwunya jadi apa? wajah Tamyiz Ustaz. Tamyiz, apa setuju? nih? Tamyiz. Tamyiz. Oke. Bisa tamyiz, bisa nazak khafid ya. Nah, itu artinya teman-teman. Artinya, jadi wajah syabah itu nggak harus selalu jar majrur kayak gini. Wajah syabah itu. Jadi bentuknya macam-macam dari segi kedudukan nahwu ya. Ini yang kadang-kadang membuat kita bingung untuk pemula. Apalagi kalau nanti wajah syabahnya dibuang. Jadi cuman torofain yang disebutin, wajah syabahnya nggak disebutkan. Nah, itu butuh imajinasi yang kuat ya untuk mempertemukan antara musyabah dan musyabah. Taib. Dari contoh tersebut, kata yang menjadi musyabah qalbuh mubtada, musyabah bihnya adalah al-hijarah, itu majrur bil kaf, ada tasbihnya adalah kaf. Kemudian kal hijarah itu jar majrur bertaluk dengan khobarnya qalbuhu takdiruhu maujud. Lalu koswatan ini tamyiz, solabah ataf kepada koswa. Suatan. Tamyiz koswah. Jelas ya? Ya, wade. Oke. Untuk lebih jelas dalam memahami rukun tasbih, teman-teman dapat memperhatikan mind mapping berikut ini. Nah, ini dia. Yang paling atas nih, ada tasbih. Nah, penyerupaan. Penjelasan bahwa suatu hal memiliki kesamaan sifat dengan hal yang lain. Dalam definisi yang lain ya, tasbih itu disebut dengan ilhaku syai'in bi syai'in. Ilhaku syai'in naqisin bi syai'in kamilin. Jadi menyamakan sesuatu yang kurang dengan sesuatu yang sempurna. Kenapa nanti diserupakan? Karena untuk syaraf, kemuliaan, atau goiri syaraf, untuk tidak kemuliaan. Misalkan kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang bagus. Berarti sesuatu yang kita serupakan itu sifatnya kurang, yang kita serupai itu sifatnya lebih sempurna. Supaya apa? Supaya kita meningkatkan atau memuliakan apa yang kita serupakan ini. Misalkan Zaidun kal badri. Zaid seperti bulan purnama. Bulan. Kita menyerupakan sesuatu yang kurang, yakni keindahan si Zaid dengan sesuatu yang keindahnya lebih sempurna, yaitu bulan Bulan. purnama. Nah, ini tujuannya untuk syaraf, ini kemuliaan. Nah, lawan dari itu nanti yang menyerupakan sesuatu, misalkan Zaidun kal himar. Zaid seperti Himar. keledai. Ya kan? Bukan khimar kerudung ya. Ngapain kayak kerudung.
Itu pakai kho, ini pakai ha. Seperti himar. Dari segi apa? Himar. Sifatnya mungkin Ustaz. Iya, sifat apanya tuh? Masa semua sifatnya? Sifat Yang paling jeleknya, sifat jeleknya Zaid. Oke, Sifat kurangnya biasanya himar ini majas dari baladah ya. Balid. Apa mana baladah balid? Berehem. Barehem itu apa? Kakak orang Garut dah. Apa Bareh, bahasa Indonesia-nya? balid. Apa tuh? Bodoh. Karena ada itu Bodoh sifat Ustaz, baladah. apa namanya? Sifat eh, mustahil Pada Nabi itu. Rasul. Nah, Rasul. Apa aja tuh? Sidik, amanah, itu tabligh, yang Itu wajib. wajib. fatwa. Hmm. Yang terakhir kan baladah ya kan? Ya. Oh iya. Bodoh. Kadib, terus khianat, Kitman, terus khianat, kitman dan baladah. nah, baladah kan Baladah. lawannya dari apa? Fatonah ya kan? Iya. Lawannya cerdas. Nah, jadi kalau misalkan kita menyamakan, menyerupakan Zaid dengan himar, nah berarti kita sedang menjatuhkan si Zaid. Jadi menyamakan sesuatu yang kurang bodohnya dengan sesuatu yang bodohnya parah. Itu tujuannya untuk ya itu tadi. Ghairi syaraf. Taib. Itu juga disinggung dalam enggak kitab Balaghah ya. Di Fathur Rabbil Bariyah ada penjelasannya tentang itu definisi itu tadi. Ini tasbih. Taib. Itu tasbih, kemudian di sini udah ada apa namanya arkanu tasbihnya. Yang pertama syabah, kedua musyabah bih, tiga wajh syabah. Untuk wajh syabah ini banyak versi pengucapannya ya. Ada yang bilang wajhus syabahi, ada yang bilang wajhus shibhi. Ya, terserah lah. Pokoknya itu. Poin pentingnya adalah titik temu, yakni sisi yang menemukan, mempertemukan antara musyabah dan musyabah bihi. Kemudian ada tasbih. Nah, di sini dicontohkan Muhammadun kal badri fil jamali. Muhammad seperti bulan purnama dari segi keindahannya. Oke. Di sini kita langsung ke tujuan tasbih ya. Saya pengen kita belajar tentang ini teman-teman. Ada tuh tasbih dulu. Apa yang kalian ketahui dari adat tasbih ini? Apa aja maksudnya? Selain kaf. Masal. Masal apa mislu? Mislu. Mislu. Kalau masal? Perumpamaan artinya ya. Kalau seperti itu Ya. mislu. Mislu. Ya, kalau ada kamasali berarti adat tasbihnya itu kaf, bukan masal. Itu kan Iya. seperti perumpamaan gitu. Oke. Biasa juga Setelah, Kamis lihat itu, Ustaz. nah, kenapa? Ada yang misal Kamis nih, double itu ya kalau begitu. Kamisli. Sudah ada Iya. kaf, Kamis. Kamisli, ada double berarti itu. Ya, secara kaidah itu enggak boleh. Secara apa? Kaidah. Oh, boleh. Kamisli, bisa. Boleh. Boleh. Oh iya. Laisa kamislihi syai'. Nah, itu nanti panjang lagi ya. Kafnya kaf apa? Ya, tergantung kalimatnya nanti teman-teman ya. Apakah itu apa namanya? Kafnya bermakna, mislinya bermakna, tergantung kalimatnya. Kayak laisa kamislihi syai'un, Allah itu tidak seperti suatu apapun itu kan. Ada pemaknaan, kafnya kaf apa, mislinya apa, nggak ada. Nah, selain itu, selain mislu dan kaf, apalagi? Karena bisa Ustaz. Oke, ka'anna. Ka'anna. Mislu, kaf, mislu, ka'anna. Ada lagi? Kalau kaf itu huruf. Kalau mislu itu isim fi'il apa huruf? Isim. Isim. Kalau ka'anna Huruf Ustaz. huruf juga. Ini saudaranya? Inna dan akhwat. Inna. Inna huwa Tuhan. Li inna anna laitalakin la'al. Ka'anna La'al. aksu. Karena
min amal. Ka'anna. Nah. Taib. Selain itu, kalau fi'il bisa nggak fi'il? Bisa. Gimana kalau fi'il? Yusab, yusabbih, terus Oh, yumasil itu fi'il. oke. Ya. Yushabbihu, yumassilu. Itu fi'il. Ya. Jadi bisa teman-teman Oh, ya. Huruf bisa, isim bisa, fi'il bisa. kalau daraballahu apa itu? Doroballahu. Doroba membuat. Ya, Allah. daraballahu matan. Daraballahu. Masalan perumpamaan. Ada lagi juga bisa kombinasi antara huruf dan fi'il bisa. Gimana tuh, Akhi? Ya kayak ka'anna itu kan ka'annal muallima nuru fi dhulam. Itu kombinasi antara huruf dan fi'il. Fi'ilnya di mana? Ah, fi'ilnya Kak, Fi'ilnya sebentar. Ah, ana itu fi'il. huruf juga. Namanya huruf musyabbah bil fi'li. Tuh. Iya, iya, Fi'il ya. iya. Iya. Di ka'ana itu ada memang yang berpendapat itu satu paket ya, ka'ana gitu. Ada yang berpendapat itu kaf masuk ke inna jadinya ka'ana. Jadi kalau kita ikut pendapat yang pertama itu satu kesatuan ya udah itu kalimat huruf gitu aja. Kalau pendapat yang kedua berarti kaf masuk kepada inna al musyabbah bil fi'li jadinya ana. Karena inna itu bisa berubah jadi ana ketika kemasukan huruf jar atau ketika bisa ditakwil jadi masdar muawwal. Itu. Oke. Banyak teman-teman ya untuk ada tasbih ini kalau kita sebutkan bisa sampai 25 nih dalam satu referensi. Kalau teman-teman punya rezeki, antum beli kitab syarahnya Jawharul Maknun namanya Al-Fulqul Mashhun. Itu 2 jilid. Pembahasannya cukup dalam, bagus buat belajar ya. Cetakannya juga bagus. Apalagi buat teman-teman yang udah banyak belajar bersinggungan dengan balaghah, ini bisa memperkaya materi balaghahnya. Taib. Apa namanya kitabnya? Al-Fulqul Mashhun. Al-Fulqul Mashhun. Ya. Nah, di sini disebutin nih, ada tasbih ada 25. Oh, banyak ya, lumayan. Apa aja tuh? Nah, kalau disebutin satu-satu ya lama juga. Oke, intinya ada banyak gitu ya. Terus poin pentingnya gini, dengan kita mengetahui ada tasbih tadi kayak kaf, kemudian mislu, Mislu. ka'anna, Ka'anna. ilfi, Yusabbihu. Yumassilu. ya, itu nanti kita bisa mendeteksi letak musyabbah dan musyabbah bihnya. Kelompok pertama, yakni musyabbah terletak sebelum ada musyabbah terletak sebelum ada tasbih. Berarti yang jatuh setelah ada tasbih nanti musyabbah ini ada pada kaf dan Enggak. mislu. Kaf, mislu, shibhu, nadiru. Yang kaf dan isim-isim ini teman-teman ya. Kaf dan isim. Misalkan Zaidun kal badri. Berarti yang jatuh setelah kaf ini namanya musyabbah bihi. Itu pasti. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua yang jatuh setelah ada tasbih adalah apa? Musyabbah. Musyabbah bih. Yang kedua musyabbahnya justru yang jatuh setelah ada tasbih. Ini apa? Ada ka'anna dan fi'il. Contohnya apa? Ka'anna Zaidan asadun. Setelah ka'anna adalah Zaidan yang merupakan musyabbah. Ya kan?
Nah, contoh lain. Zaidun yushabbihu asadan. Zaid itu menyerupai asad, Singa. singa. Nah, di dalam fi'il yushabbihu atau yang jatuh setelah yushabbihu ini ada fa'il isim domir ya kan? Zaidun yushabbihu asadan. Di dalam yushabbihu ada domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Ini menjadi musyabbah. Maknanya kembali kepada Zaid tadi. Nah, musyabbah bihnya baru asadan. Jadi sekali lagi ada dua kelompok ya. Yang pertama ada tasbih yang setelahnya adalah musyabbah. Ini ada kaf dan isim-isim seperti mislu, shibhu, nadiru, akhu, dan seterusnya. Yang kedua, setelah ada tasbih adalah musyabbah, nggak ada bihnya, musyabbah, yaitu ka'anna dan fiil. Fahim dong? Oke, kita buktikan ya. Nah, di sini Muhammadun kal badri. Oh, kaf. Berarti setelah kaf nanti adalah musyabbah B. yang diserupai. Suatu yang diserupai. Kalau misalkan ka'anna, yang jatuh setelah ka'anna, misalkan ka'anna Muhammadan al badru. Berarti yang jatuh setelah ka'anna adalah musyabbah, bukan musyabbah bih. Oke. Dah. Itulah kenapa kita menyinggung ada tasbih, karena kita nanti bisa mengetahui letak dari torofa ini. Ini ada tasbihnya apa ya? Itu. Bisa nggak ahadut torofa ini dibuang, teman-teman? Misalkan badrun aja gitu. Badrun fil jamal. Ro'aitu Bisa. badrun fil jamal. Roa itu Muhammadan. Roa itu Nggak usah Muhammadun. Muhammad. Badran. Nah, aslinya gini ya, ro'aitu Muhammadan kal badri fil jamal misalkan. Saya melihat Muhammad itu laksana bulan dari segi keindahannya. Kemudian Muhammad saya buang, kafnya saya buang, tinggal ro'aitu badron fil jamal. Boleh nggak? Boleh. Apakah itu masih Jadi tasbih? Majaz Ustaz itu. jadi majaz ya. Oke. Mudah kan? Jadi kalau salah satu torofnya dibuang, nanti berubah jadi apa? Majaz. Majaz. Namanya majaz apa? Majaz Majaz mursal. mursal. Majaz isti'aroh. Oh, Aduh. isti'arah. Iya. Ini akhi Hasbi seperti akhi Hayat dalam kesalahannya ya. Baik. Dalam kekompakannya jangan kesalahan kompak. Kompak salah. Baik, Tetangga soalnya. Kalau nggak gitu kan nggak tahu. Jadi majaz ada dua kan, isti'aroh sama mursal. Isti'aroh itu dasarnya adalah majaz yang salah satu torofnya dibuang. Jadi tasbih yang salah satu torofnya dibuang itu namanya isti'aroh. Kayak gitu. Ro'a itu badron misalkan fil bed. Ro'a itu badron fil bed. Nah, itu nanti jadinya bukan tasbih lagi, tetapi majaz isti'aroh. Yang insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, sekarang kita menuju al-gharad minat tasbih. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut tujuan? Bisa ini ya teman-teman ya, bisa menangkap apa yang ingin saya sampaikan kepada antum. Bisa ya? Insyaallah, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Kita bahas tujuan tasbih dulu, nanti setelah itu kita latihan buat kalimat lagi tasbih. Taib. Tujuan yang pertama dari tasbih adalah menjelaskan keadaan musyabbah. Wa ghayatut tasbihi kasful hali. Yang pertama, kasful hali ya, menjelaskan keadaan. Keadaannya seperti apa gitu. Di sini contohnya ka'annaka syamsun wal muluku kawakibu idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu. Ka'annaka, seakan-akan kamu itu matahari. Wal muluku kawakibu, sedangkan raja-raja yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain itu adalah kawakib. Bintang. Idza tala'at, ketika matahari itu muncul, lam yabdu minhunna kaukab. Tidak ada satu kaukab pun yang terlihat atau
muncul dari kawakib yang banyak tadi. Jadi kamu itu seperti matahari, sedangkan muluk itu seperti kawakib. Jadi tasbih di sini ka'annaka syamsun wal muluku kawakib ini ingin menjelaskan tentang keadaan, tentang kamu dan raja-raja yang lain, bahwa kamu itu mengungguli, keadaannya mengungguli raja-raja yang lain. Karena ketika kamu muncul, raja-raja yang lain tidak ada yang tampak, maksudnya redup semua gitu. Ya ada mereka di situ, cuman kalah pengaruh, kalah pamor mungkin. Ya, misalkan ada menteri-menteri kumpul, itu ibaratnya kawakib ya. Kemudian Pak Prabowo muncul, nah, semua yang lain udah nggak ini lagi kan. Nah, kayak Meredup, gitu, Ustaz. redup. Ada banyak penceramah nih, ya. Kemudian akhirat muncul, wah redup semua. Ya, itu dah. Masya Allah. Taib. Yang kedua, menjelaskan bahwa keberadaan musyabah bihi itu mungkin terjadi. Ya, jadi tujuan yang kedua ini adalah imkan ya. Imkanul musyabah. Wagoyatul tasbih kasful hali mikdarin au imkanin au isoli. Imkan. Imkanul musyabah. Jadi awalnya ada mungkin orang atau mukhotob, orang yang diajak bicara, atau sami, pendengar yang mengingkari terjadinya musyabah. Kayak seolah-olah itu kayak mustahil gitu teman-teman. Makanya untuk meyakinkan bahwa musyabih ini mungkin terjadi, musyabah ini mungkin terjadi, didatangkanlah uslub tasbih. Contohnya di sini syair dari Abu Thayyib Al-Mutanabbi, orang yang pernah mengaku nabi ya, namanya Al-Mutanabbi makanya. Fa in tafukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Fa in tafuk, jika kamu dapat mengungguli al-anama, orang-orang manusia lain, wa anta minhum, sedangkan kamu itu adalah dari mereka sendiri, maka itu nanti seolah-olah atau layaknya fa innal miska, layaknya misik yang merupakan ba'du damil ghazali, sebagian dari campuran darah ghazal. Ghazal itu apa? Rusa ya. Adil, Menjang. rusak, Kijang ya. Jangan. kijang. Kijang menjangan sama nggak sih? Sama, Ustaz. Meskipun kalau kita baca-baca lagi sebenarnya bukan darahnya teman-teman ya. Tapi ada ya Gennya hampir mirip, Ustaz. ya. Taib. Jadi di sini kan ketika ada orang bisa mengungguli orang lain itu seolah-olah kan mustahil. Kamu bisa mengungguli orang lain itu seolah-olah mustahil. Nah, supaya imkan mungkin terjadi, kemudian ditasbihkan dengan misik aja loh. Yang seolah-olah itu bukan darah, itu tuh sebenarnya campuran dari darah kijang, darah menjangan tadi gitu. Itu aja mungkin. Jadi li imkanil musyabbah. Musyabbah ini imkan mungkin terjadi. Itu yang kedua. Nah, kalau teman-teman mikir ya di sini, ini ada tasbihnya nggak ada kan? Dan kayak bukan tasbih kan? Kalau kita lihat fa'in Ya, tafukil ya. nama wa anta minhum fa'innal miska ba'du damil ghazal. Ini namanya tasbih apa? Ada yang tahu nggak? Tashbih Mungkin artinya balik Ustaz kira-kira. bukan itu poinnya. Namanya tasbih yang tersirat, namanya tasbih dimni. Nanti coba teman-teman baca ya, namanya tasbih dimni. Gitu. Jadi seolah-olah nggak ada tasbihnya di sini sebenarnya. Kalau kita lihat secara lafadz ya, tapi ada makna yang tersirat di situ bahwa orang yang dapat mengungguli orang lain yang merupakan kaumnya sendiri itu seolah-olah seperti misik yang merupakan campuran dari darah kijang. Taib. Yang ketiga, menguatkan keadaan musyabah. Biasanya digunakan untuk musyabah yang sifatnya abstrak
maka diterapkanlah penyerupaan. Dalam peribahasa Arab disebutkan at-tami'u fin nasri min a'daihi kama yarju binas sammi ailajan lidaihi. At-tami'u, orang yang berharap, fin nasri, pertolongan, min a'daihi, dari musuh-musuhnya, berharap pertolongan dari musuh, itu kaman yarju minas sammi. Sebagaimana orang yang berharap dari racun, ailajan lidaihi, berharap kesembuhan terhadap penyakitnya dengan menggunakan racun. Jadi ini digunakan untuk menguatkan keadaan musyabbah, bahwa orang yang meminta pertolongan dari musuhnya itu ya mustahil. Seperti halnya mustahilnya orang yang Berobat dengan racun. ini nggak mungkin lah mustahil sembuh. Mustahil dapat kesuksesan gitu. Jadi dikuatkan dengan adanya tasbih itu. Nggak akan mampu, nggak akan bisa. Oke. Itu yang ketiga. Ada berapa ini? Kalau di Jarul Maknun ada 10 tujuannya. Migdarin amin konasali, tasyinin atau taswinin mamit, dan seterusnya ada 10. Nah, di sini ada 6 aja ya. Yang keempat menjelaskan ukuran musyabbah. Diserupakan dengan tujuan untuk apa? Ukurannya itu diketahui gitu. Contohnya di sini panjang ya ini ya. Yang mudah-mudah aja. Contohnya apa kalau ukuran teman-teman? Gak ada komentar? Ya udah, saya bacain ini deh. Mali wa mali dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin sumaraha wa taraka. Ini dalam hadis Rasulullah SAW, tapi rawinya nggak disebutkan ya. Mali wa mali dunya ma ana fid dunya illa oke. Mali, tidak ada bagi saya, wa mali dunya, dan tidak ada bagi dunia. Maksudnya nggak ada hubungan gitu antara saya dan dunia. Ma ana fid dunya illa karokibin. Tidaklah saya di dunia kecuali seperti orang yang berkendara istadalla tahta syajaratin, yang berteduh di bawah pohon summa roha wa tarokaha. Kemudian pergi dan meninggalkan pohon itu. Nah, jadi Nabi dalam hadis ini mentasbihkan kehidupan di dunia dengan apa tadi? Orang yang Istirahat di bawah pohon. istirahat di bawah pohon sebentar terus pergi lagi Pergi gitu kan. lagi. Nah, itu ukurannya. Jadi menjelaskan ukuran gitu loh. Di kehidupan dunia itu ukurannya kayak gini tuh. Nih orang mampir. Ya, mampir kan nggak selamanya, mampir sebentar doang. Melepas mungkin apa namanya lelah ya, capek, lalu lanjut lagi. Udah kayak gitu. Karena tujuannya akhirat. Akhirat selamanya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, memperindah musyabbah. Tazyin. Tasyinin au tashwihin ihtimami. Tazyin. Contohnya adalah firman Allah, ka'annahunal yakutu wal marjan. Seakan-akan bidadari itu adalah yakut, permata yakut wal marjan, dan juga marjan. Ini untuk memperindah ya. Marjan apa ini tuh Ustaz? Marjan sirup, bukan ya? Oh, Bukan, bukan. kirain. Iya, iya. Ini kan bisa teman-teman cek ya tafsirnya. Ini di surat Ar-Rahman toh. Iya. Oh iya. Ka'annahunna yakutu, ka'annahunnal yakutu wal marjan. Marjan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, ya kalau coba nanti teman-teman cek di ini ya, tafsir Jalalain. Kita cek kitabnya langsung aja daripada mengingat-ingat dan salah kan. Dan yang keenam, menyebut kejelekan yang terdapat pada musyabbah. Dan sebenarnya nanti yang ketujuh itu lawan dari yang keenam, menyebutkan kebagusan atau kebaikan. Ini menyebutkan kejelekan yang terdapat pada musyabbah. Contohnya wa idza asyara muhaddits, dan apabila dia itu berisyarah itu kayak nunjuk-nunjuk gitu sambil muhadisan berbicara, faka annahu kirdun, maka seolah-olah dia itu
Monyet. Monyet. Ya. Kirdun. Jadi ada orang nunjuk-nunjuk sambil berbicara, itu seolah-olah monyet. Nah, ini kan tasbih untuk apa? Jelek. Mencela. Iya, tahakum istilahnya. Untuk menjelekkan, taudam, sukhriyah, merendahkan sama aja ya. Kirdun yukoh kihu, yang tawa, terbahak-bahak, au ajuzun taltimu, atau seperti orang tua, nenek tua, taltimu yang menampar dirinya sendiri. Nah, kayak gitu. Ini tujuan daripada tasbih. Masih ada tujuan-tujuan lainnya. Dan semakin lama dipelajari, itu nanti semakin banyak tujuannya. Karena kalau ilmu balaghah, baik ma'ani, bayan, dan juga badi, itu sifatnya dinamis. Tidak seperti ilmu nahwu ya. Kalau ilmu nahwu antum paham di titik tertentu, ya udah, nggak akan berlanjut lagi, udah sampai situ mentok gitu. Tapi yang namanya ilmu, satu fan ilmu aja kalau dipelajari sampai meninggal juga belum tentu habis kan. Meskipun ada titik akhirnya tuh kayak nahwu. Umur kita udah habis, ilmunya belum. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, sekarang kita berlatih ya, yakni membuat tasbih. Terserah antum mau modelnya ini lengkap. Kata Akhia tadi tasbih tam ya, semua rukunnya ada. Atau adatnya dibuang boleh. Atau dibuang bersama dengan wajah syabah juga boleh. Yang nggak boleh membuang torofen. Torofennya harus ada. Baik, saya kasih waktu 5 menit ya. Setelah itu nanti kita akhiri. Kalau ada yang ditanyakan juga boleh. Kalimat-kalimat tertentu yang nggak tahu Arabinya, silakan. Kayaknya ada yang udah ya. Belum. Ya, kita tinggal setengah perjalanan lagi ya, 10 pertemuan lagi. Dan kayaknya sih nanti kita dapat seminggu lebaran. Nanti ya fleksibel lah, gimana teman-teman, enaknya lebaran libur apa gimana ya, kita fleksibel aja. Tapi misalkan masuk ya kayaknya bisa-bisa aja sih, kan malam ya. Malam ada kegiatan kalau lebaran. Kelas? Alas Ustaz. Alas. Dimulai dari yang paling tua dulu ya. Nah, siapa? Gak ada yang Hai mau. Abdillah. Insyaallah ada Ustaz. Taib. Tua pengalamannya ya. Yusabihu aliyun filan. Jadi Ali itu seperti apa itu gajah. Oke. Menyerupai siapa tadi? Ali Yusabihu Ali menyerupai seekor gajah. apanya itu? Badannya gemuk Ustaz. Oke, baik. Taib. Baik, bisa diterima? Syukuran Ustaz. Ya, baik. Oh iya, saya tanya deh. Musyabahnya apa? Musyabahnya apa, Ki? Musyabahnya yang diserupakan? Fil. Yang diserupakan. Fil ada Ali. status, ada tasbih. Ya, Ali. Ali, nam. Sebenarnya kalau dari segi lafadznya itu yang jadi musyabah domir ya. Domir Ya, huwa. domir huwa. Nah, betul. Terus? Fil musabbah B. Oke. B ada tasbih. Oh iya, Saya tidak pakai fil wajah Tadi? si B. Yusabihu aliyun filan. Oh. Jadi yusyabihunya ya ada tasbih. Ya.
Wajah sabahnya. Fi, Ustaz, Wajah sabahnya di mana? Wajah sabahnya, ya ini sifat yang menjadi titik temu itu loh. Wajah sabahnya di mana? Yushabbihu aliyun fi'lan. fi'lan. Atau yushabbahu aliyun fi'lan. Fi'lan juga bisa. Diserupakan berarti. Ya, jadi wajah sabahnya punya antum ini dibuang ya. Dikira-kirakan. Dari segi apa? Dari segi gemuknya misalkan. Ya, ya. Dari segi ukuran badannya misalkan. Fil jismi. Dan seterusnya. Taib. Syukran jazilan akhi Abdullah. Berikutnya. Ana jarib ya Ustaz. Iya. Yang jarib ya antum, bukan saya. Kalau jarib ya saya. Ilham. Ya, Ya, silakan. at-talibu Hmm? yushbihu an-nakhlata fi jiddihi wa ijtihadihi. Atau ibu na'am? At-talibu yushbihu an-nakhlata fi jiddihi wa ijtihadihi. Oke. Artinya? Seorang murid itu menyerupai nakhlah, lebah. Nah, ini wajah sibihnya fi jiddihi wa ijtihadihi. Hmm? Ya, Musyabah. kesungguhan. At-talibu musabbah yusabbih ada tasbih, an-nakhlah musabbah bih fi jiddihi wa ijtihadihi wajah sibih. Oke, baik. Taib. Alhamdulillah. Bisa dipahami ya, akhi ya? Ya. Oke. Insyaallah. Teman-teman yang lain saya. Baik. Oh ya, gini teman-teman ya. Jadi antara wajah antara torofen itu kan ada wajah sabahnya. Nah, wajah sabah ini harus sesuatu yang jelas. Ya, harus sesuatu yang jelas, sesuatu yang memang bisa mempertemukan gitu. Yang nggak bisa mempertemukan apa? Misalkan dicontohkan ulama itu ini apa namanya? An-nahwu fil ilmi kal apa? Nahwu di dalam ilmu itu seperti garam di dalam makanan. Ini dari kalimatnya seolah-olah indah gitu ya. Ini menyamakan nahwu dalam ilmu seakan-akan kayak garam. Kal milhi fit ta'am. An-nahwu fil ilmi kal milhi fit ta'am. Kita. Tapi sebenarnya wajah sabahnya nggak jelas kan apa wajah sabahnya? Nggak cocok ya. Apa? Lah ya nggak pas teman-teman ya. Itu jaka sembung makan bencoy. Nah, oh itu pantun, cakep. Aduh, ya. Taib. Nah, kalau dua contoh tadi bisa diterima. Jadi wajah sabahnya jelas gitu. Bisa di apa pertemukan antara torofen itu. Oh, dari segi jidnya. Kalau tolib tuh mencari ilmu sungguh-sungguh. Kalau apa nahlah itu mencari apa yang sungguh-sungguh. Lebah, nahal, Mencari kembang. kembang. Ya, tolib cari istri. Kalau nahlah cari Iya, apa? Kembang ya, cari tar kan. terima ya. Nahla mencari zaut, Ustaz. Ya, sama-sama gigih dalam mencari. Entah itu mencari apa ya. Iya, iya. Taib. Ya sebenarnya kalau misalkan nggak dikasih wajah sabah mungkin nanti bisa ini apa namanya bisa rancu kali ya. Oh, tolib seperti lebah. Apanya? Mungkin dari segi hayawaniahnya nanti. Sama-sama hewannya kan. Iya nggak? Nahlah kan juga hewan, manusia hewan juga kan. Hmm, Kalau nggak dikasih wajah sabah nih, ada kemungkinan orang ya sesuai dengan imajinasinya. Dauknya kan beda-beda orang. iya. Nah, ketika dikasih wajah sabah, nah jadi jelas. Oh, dari segi kesungguhannya. Taib. Ya, syukran jazilan, akhi Yayat. Kita lanjut. Silakan. Yang lain. Ada akhi Hasbi, akhi Dul.
nggak saya tunjuk teman-teman ya. Yuk langsung aktif aja. Pak Ustad. Oke, tafadhal ya, akhi. Jangan MU lagi ya. Boleh Ustad. Ya, menyebut MU itu nggak ada pahalanya gitu maksudnya. Menyebut Allah apa Nabi Muhammad itu lebih bagus ya. Oke, silakan. Iya, iya kasyamsi. Oh, anti kasyamsi allati tunawwiru kulla syai'in tahtaha. Afan, suaranya coba lebih dekatkan lagi, akhi. Iya. Iya kasyamsi Hmm, allati tunawwiru kulla syai'in tahtaha. oke. Dia itu seperti matahari yang menyinari segala Menyinari. sesuatu yang ada di bawahnya, gitu ya. Oke, bisa dijelasin, akhi, ini apa namanya, wajah syabah, musyabah, musyababi, dan ada tasbihnya. Silakan. Iya musyabbah, Hmm, eh, musyabbah bihnya asyams, adat syabahnya kaf, sama hmm. wajah syabahnya allati tunawwiru kulla syai'in. Taib. Ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju? Hiya kasyamsi allati tunawiru kulasyai'in tahtaha gitu ya. Nah, ada yang nggak setuju mungkin dari segi rukun tasbihnya? Setuju semua? Kalau saya itu nggak setuju wajah sabahnya. Kalau antum gimana teman-teman? Nggak tahu. Ini ya Hasbi, oke. Ini namanya tasbih mufrad bil murakkab. Antum sedang membuat tasbih mufrad, sesuatu yang tunggal dengan sesuatu yang apa namanya, bersusun gitu. Seperti matahari yang menyinari sesuatu yang ada di bawahnya. Ini wajah sabahnya nggak, sebenarnya nggak antum sebutin, belum ada. Kalau wajah sabahnya itu apa namanya, alat itu nawir. Yang antum maksud Hia ini siapa? Dia perempuan, Iya Ustaz. wanita kan? Oh ya. Atau apa? Iya wanita Ustaz. Ah, wanita. Masa wanita sama matahari sama-sama bisa menyinari? Kan nggak pas. Iya Ustaz. Nah, berarti dari segi apa? Ya, menyinari itu identik dengan memberikan petunjuk, memberikan kemanfaatan. Jadi kesamaannya di situ. Ini fil tidak atau apa namanya? Fin naf'i. Apa sih memberikan kemanfaatan itu fil ifadah kali ya, memberikan faedah. Intifa mengambil manfaat. Fin naf'i dalam kemanfaatannya. Ya mungkin fin naf'i yang pas. Fil tidak wan naf'i. Memberikan petunjuk, karena matahari kan itu ada cahaya, jadi memberikan petunjuk. Sama kayak dia. Dia mungkin sebagai seorang guru, mengajar murid-muridnya, ngasih petunjuk. Kayak gitu. Bisa dipahami, Hasbi? Insyaallah Ustaz. Syukron. Afwan. Setuju ya dengan pendapat ini, pendapat saya loh ya. Kalau antum beda ya nggak apa-apa. Tapi kalau beda harus bisa jelasin. Itu Ustaz. Gampangnya Oke, muafik aja. gampang. Oke. Nah, peserta yang lain, monggo. Anu Ustaz, Silakan, Akhi Dava. Nah, Ustaz boleh izin anti sebentar Ustaz? boleh. Ya, gimana, Akhi Eh, Dava? anti kazahroti fi jamaliha. Oke, anti kasarati fil jamali gitu aja ya. Hanya Ya, dibuang. Kamu tuh laksana apa? bunga Bunga Ah, dalam cantiknya. cantiknya. Oke, dalam bisa indah. dijelas mana musyabah B, ada tasbih. Musyabahnya anti Hmm?
Musyabbah bihnya Zahroh. Zahra. Ada Ada tasbihnya Ka. Ka. Kaf Wajah ya, jangan sibehnya Kaf ya. Hmm, Wajah sibehnya Jamal. Jamal. Oke. Ya, Jamal pakai alif nggak? Jamal apa Jamal? Fi Jamal. Ada Li. alif, Ya, yakin ya? ya. Kalau alifnya dihilangkan, maknanya berubah nggak? Jadi Jamal. Hewan Ustaz kalau Jamal. Jadi unta ya. Iya. Ya. Oke. Baik. Ya, syukran jazilan akhi Dafa. Afwan. Ada lagi? Ya, ini saya berharap keaktifan teman-teman nggak usah saya suruh ya. Nah, Ustaz, Oke, silakan Ukhti Yasmar. جودك كالبحر في السعة. Afwan, Aidi marrah. جودك كالبحر في السعة. Kedermawananmu seperti lautan dalam Oh, keluasan. jauh duka. Nah, bahasa Sahih Jauh, Ustaz. Jaud apa Jud? Juduka nih. Jud. Apa? Ya. Nah, kedermawanan itu apa? Jun ya? Jud. Jud. Nah, Jud ya. Juduka kalbahri bisa. Oke. Bisa dijelasin tuh rukun tasbihnya? Juduka ada yakni musabbah, Ah, semaka ada tasbih, sama al-bahri musabbah bi, wajah sibhinya kasa fi sa'ati. Oke. Fis saat itu maksudnya dalam segi apa itu? Dari segi sah. Ya, Saya tadi keluasan keluasannya dari saati. segi. Bukan, Nah, oke. bukan Saya tadi pertama saatun kali saatun. bacanya apa dengarnya itu jam ya. Loh, kok jam apa ini maksudnya? Saatun aja di dunia alif Ustaz. Saatun. Ya, betul Saat. sekali. Sa'ah ya. Masih ayat sa'u sa'atan. Atau wus'an atau sa'atan dari kata wis'an. Baik. eh Juduka kal bahri fis sa'ati. Nah, ya bisa teman-teman ya. Berarti ini menjelaskan ukurannya. Ini ukuran jud atau kedermawanannya itu. Oh, iya, ukuran ya. Di sini luasnya ya nih. Oke, baik. Oh ya, tadi teman-teman beberapa kali menyebutkan kaf itu dengan K ya. Itu jelek. Aib kalau menurut ulama i'rab ya. Jadi penyebutannya jangan K, bi, Kaf. la, tapi sebutkan kalau dia cuma satu huruf ya, entah itu kalimat isim, fiil atau huruf, kita bilangnya sesuai dengan nama huruf hijaiyahnya. Jadi kaf, ba, lam kayak gitu. Jadi Jadi harusnya kalau gimana? ya kaf Ya itu, kaf. ya kaf, Oh, iya. bukan K ya, tapi kaf. Kaf ada tuh tasbih kayak gitu. Kalau kita i'rab itu kan tadi apa? Juduka ya. Judu mubtadaun marfu wa huwa mudhaf. Kafnya domir baris juduka. Nah, ini kafnya ini kita i'rabnya juga kaf. Al kafu domir baris mutasil. Fi mahalli jar mudhaf ilaih. Kal bahri al kafu harfu jarin ya gitu. Jadi bukan ka harfu jarin. Bi al kafu harfu jarin. Disebut lengkap Ustaz ya. Nggih, kaf. Nah, penyebutannya seperti nama huruf hijaiyah kalau dia cuma satu huruf. Termasuk domir hu, humahum. Domir hu, nah itu jelek aib itu. Kalau menurut mu'aribin ya. Atau mu'ribin, ulama i'rab. Oke, itu aja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut besok Senin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.